Jawa disebut sebagai petani hutan karena dia ketika makan buah, kan 70% dari pakan alaminya adalah buah-buahan. Ketika owa Jawa makan buah, itu bijinya tidak akan hancur di dalam saluran pencernaan. Dan bijinya nanti akan keluar lewat kotoran secara utuh. Nah, biji-biji ini yang nantinya akan tumbuh menjadi pohon baru, beregenerasi menjadi hutan. Saya pernah berbicara ke diri saya sendiri waktu pertama kali dengar suara owa Jawa. Saya ingin semua orang dengar suara ini. Saya pengen menggaungkan suara ini ke dunia. Dan ketika mendapatkan penghargaan Whitley, itu menjadi momen saya untuk menggaungkan suara owa Jawa ke level dunia. Yang pada akhirnya membuat orang-orang pun tahu, oh ternyata ada loh satwa kecil yang selama ini mungkin terabaikan. Di tengah heningnya pagi di lereng Gunung Halimun, nyanyian merdu owa Jawa mengalun dari balik kanopi hutan. Sebuah serenada alami yang menandai kehidupan liar masih bernapas di paru-paru Pulau Jawa. Bagi owa Jawa, suaranya yang merdu bukan hanya sebagai panggilan antar sesamanya, tetapi juga sebagai penanda teritori antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Berbeda dari banyak primata lain yang berkelompok besar dan sering berganti pasangan, owa Jawa dikenal sebagai primata yang setia. Mereka hidup secara monogami, membentuk kelompok kecil yang erat terdiri dari sepasang induk dan anak-anaknya. Sayangnya, keberadaan hewan endemik Pulau Jawa ini kini terancam punah. Owa Jawa adalah kera kecil terakhir yang masih tersisa di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa. Data terakhir International Union for Conservation of Nature atau IUCN menyebut keberadaan owa Jawa hanya tersisa 2.000 hingga 4.000 individu. Apa yang menyebabkan kelangkaan bagi owa Jawa dan pada akhirnya berpotensi menyebabkan owa Jawa terancam punah, itu ada dua hal yang utama. Yang pertama adalah hilangnya habitat. Jadi owa Jawa sangat bergantung sekali kepada keberadaan hutan. Sementara hutan-hutan di Pulau Jawa pun sekarang makin sempit dan dia makin terfragmentasi. Sehingga pada akhirnya inilah yang menjadi salah satu potensi owa Jawa terancam punah. Lalu kemudian yang kedua adalah perdagangan owa Jawa secara ilegal yang menjadikan mereka sebagai satwa peliharaan. Owa Jawa memiliki peran yang istimewa bagi alam. Ia disebut sebagai si petani hutan. Owa Jawa disebut sebagai petani hutan karena dia ketika makan buah, kan 70% dari pakan alaminya adalah buah-buahan. Ketika owa Jawa makan buah, itu bijinya tidak akan hancur di dalam saluran pencernaan. Dan bijinya nanti akan keluar lewat kotoran secara utuh. Nah, biji-biji ini yang nantinya akan tumbuh menjadi pohon baru, beregenerasi menjadi hutan. Sadar akan pentingnya menjaga kelestarian owa Jawa di habitat aslinya, membawa Rahayu Oktaviani mau melakukan penelitian. Ia rela keluar masuk hutan untuk mencatat setiap perilaku owa Jawa, mulai dari apa yang mereka makan, pohon tempat mereka beristirahat, cara mereka berinteraksi dengan kawanannya, hingga suara yang menjadi ciri khas owa Jawa. Kalau kita berbicara tentang owa Jawa, belum banyak masyarakat Indonesia yang sebenarnya mengenal owa Jawa. Lalu bagaimana kita bisa sayang dengan owa Jawa kalau kita tidak kenal? Istilahnya tak kenal maka tak sayang. Maka kita perlu banyak sekali data yang komprehensif mengenai bagaimana sih perilaku owa Jawa di alam. Bagaimana sih interaksinya dengan lingkungan dan habitatnya. Sehingga pada akhirnya data-data itu bisa menjadi informasi bagi strategi konservasi baik di dalam kawasan, contohnya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, maupun referensi misalkan di area lain yang memiliki owa Jawa di habitat alaminya, atau bahkan sebagai referensi di pusat-pusat konservasi owa Jawa secara ex situ. Ketertarikan Rahayu akan owa Jawa tidak muncul begitu saja.
Sejak Ayu menjadi mahasiswa Institut Pertanian Bogor di tahun 2014, ia mulai melakukan penelitian jangka panjang yang disebut sebagai Javan Gibbon Research and Conservation Project. Proyek ini merupakan kerjasama antara IPB University dan Ewha Women's University Korea. Di tahun 2018, Rahayu memilih mendirikan Yayasan Kiara atau Yayasan Konservasi Ekosistem Alam Nusantara sebagai perpanjangan tangan untuk mengimplementasikan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kiara kami bangun dengan 3 program utama, yaitu riset, pendidikan konservasi, dan pengembangan masyarakat. Jadi harapannya pendekatan ini bisa holistik dan berkesinambungan. Tapi yang paling utama bagaimana cara kami untuk melakukan upaya konservasi dan mendukung upaya konservasi owa Jawa itu sendiri di dalam habitatnya, yaitu dengan melakukan monitoring jangka panjang. Desa Citalahap di sisi Taman Nasional Gunung Halimun Salak menjadi titik lokasi penelitian Yayasan Kiara. Saat ini, Yayasan Kiara telah mendapat izin kerjasama untuk melakukan penelitian tentang owa Jawa di Taman Nasional Gunung Halimun Salak seluas 87.000 hektar dari Kementerian Kehutanan. Namun demikian, karena keterbatasan, Rahayu baru bisa mengikuti dan melakukan pengamatan terhadap 3 kelompok owa. Setiap hasil pengamatan akan dilaporkan kepada kantor Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Yang kami dapatkan tentunya ini sangat bermanfaat buat kami. Buat teman-teman pengendali ekosistem tentunya, teman-teman penyuluh ketika mereka bersama dengan teman-teman Kiara mendata, karena kan tidak mungkin kami dari TNGAS melakukan itu sendiri. Artinya melibatkan stakeholder lain, terutama teman-teman Kiara yang sudah serius dalam meneliti tentang keberadaan Kiara, keberadaan dari owa-owa Jawa. Rahayu tak menjalankan penelitian seorang diri. Ia dibantu 8 asisten riset yang sehari-hari menemaninya keluar masuk hutan. Ayu memilih untuk merekrut pemuda di sekitar desa Citalahap sebagai asisten penelitian. Alasannya merekalah yang paling memahami medan di habitat owa Jawa. Selain itu, Ayu ingin memberikan edukasi dan lapangan pekerjaan bagi warga desa. Ya, ini yang saya syukuri juga, masyarakat di Citalahap sudah aware atau sudah tahu tentang bagaimana sih jasa ekosistem dari hutan ini sendiri ke kehidupan pribadi gitu, ke kehidupan masing-masing dari masyarakat yang ada di Citalahap. Kemudian bahwa hutan memang adalah bagian dari ekowisata, kegiatan di masyarakat itu sendiri gitu. Jadi masyarakat pun suportif dengan kegiatan yang kami lakukan. Muhammad Nur menjadi salah satu asisten riset yang pertama kali bergabung ke Yayasan Kiara. Nur bergabung setelah tamat SMA. Meski awalnya Nur merasa awam dengan owa Jawa, namun ia langsung kagum dan mau terus meneliti owa Jawa saat pertama kali mendengarkan nyanyian primata itu. Kalau sebelumnya bahkan saya belum pernah dengar. Nah, suatu ketika saya masuk hutan itu ada suara burung yang mirip. Ternyata setelah didekati yang itu bukan owa itu Bang. Karena memang belum pernah sama sekali dengar suaranya, dengar si owanya sendiri itu Bang. Alhamdulillah setelah ikut kegiatan penelitian saya bisa dengar suaranya, bisa lihat si owanya langsung ya di 2007 itu. Cuaca menjadi kendala utama saat Nur harus masuk ke hutan untuk mencatat setiap perilaku owa Jawa. Ya, salah satunya kalau sedang musim hujan Bang, dan musim angin biasanya. Biasanya kan agak sulit juga ya ketika hujan, kita harus lihat ke atas sedangkan air masih turun ya. Dan angin, biasanya kalau angin ini kan semua pohonnya bergerak Bang. Nah, kalau itu kesulitan di lapangan dan memang salah satunya medan di sini ya. Karena naik turun ya itu salah satu yang agak sulit gitu. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, Nur merasa mendapat banyak pengetahuan baru tentang owa Jawa dan habitatnya. Pengetahuan baru yang membawa kesadaran baru menjadi alasan Nur tetap mau berkontribusi menjaga kelestarian owa Jawa. Ya untuk secara ekonomi udah jelas Bang ya, karena kan istilahnya memberdayakan warga lokal. Jadi teman-teman kayak saya sendiri punya tempat untuk kerja, mengetahui secara ekologi ya si owa itu kan memiliki fungsi sebagai petani hutan. Dia menanam, bahkan ada fakta yang saya sangat menarik sampai sekarang. Oh iya ya istilahnya kalau dulu saya tidak tahu siapa dulu yang nanam gitu kan Bang, selain burung-burung ternyata kan memiliki fungsi itu gitu Bang yang saya tahu sekarang.
Sejak 2018 hingga saat ini, sudah ada lebih dari 25 hasil penelitian tentang owa Jawa yang terpublikasi. Kolaborasi antara Yayasan Kiara dengan berbagai peneliti. Untuk mewadahi rasa ingin tahu dan kemajuan penelitian, Yayasan Kiara juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang ingin melakukan riset. Kalau hasil publikasi itu sudah banyak sekali, lebih dari 25 mungkin ya, tapi kan itu adalah hasil kerjasama dari peneliti asing, peneliti Indonesia, teman-teman mahasiswa Indonesia dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan yang menerima beasiswa itu kami coba mulai dari tahun 2022, saat ini sudah ada 10 mahasiswa yang kami berikan beasiswa. Kalau untuk kegiatan magang sendiri di atas 30 mahasiswa sudah pernah melakukan kegiatan magang gitu. Dari literasi keuangan yang sebenarnya sudah terjadi, lalu kemudian kami ngobrol dengan para ibu-ibu, ternyata ibu-ibu punya informasi loh, dulu waktu masih kecil saya suka main daun ini. Daun yang ini ternyata suka mengeluarkan warna, seperti itu. Atau tumbuhan ini bisa dijadikan obat dan sebagainya. Bermula dari lokasi penelitian tentang owa Jawa, Desa Citalaha pada akhirnya seperti menjadi rumah kedua bagi Rahayu Oktaviani. Desa kecil dengan kurang dari 30 kepala keluarga ini tidak hanya dijadikan titik transit sebelum dan setelah masuk hutan. Rahayu ingin berbuat lebih dengan memberdayakan masyarakat yang ada di sana. Rahayu sadar betul bahwa hasil riset yang dilakukannya bersama para peneliti lain tidak berdampak langsung bagi masyarakat desa. Padahal mereka pula yang menjadi agen konservasi karena paling dekat dan bertanggung jawab menjaga kelestarian hutan. Rahayu kemudian melakukan pendekatan yang berbeda kepada kelompok ibu. Melalui obrolan-obrolan santai, Rahayu mengajak para ibu untuk berdaya dari sisi finansial dengan mendirikan kelompok Ambu Halimun. Saya mulai reshaping pendekatan kami untuk lebih banyak interaksi dengan masyarakat, lebih banyak tahu kebutuhan mereka seperti apa, yang sebenarnya diawali dengan obrolan-obrolan singkat, obrolan-obrolan santai di tengah kopi dan sebagainya. Dari situ muncul beberapa informasi mengenai para perempuan yang biasanya selama ini kita lihat membantu kegiatan ekowisata lewat penyediaan homestay, tugas-tugas domestik, dan sebenarnya mereka pun sebenarnya memiliki kebutuhan untuk ada ruang mereka untuk berbicara, untuk berbagi peran dan sebagainya. Itu yang menjadi awalan dari Ambu Halimun, dan kami muncul dengan kegiatan literasi keuangan pada saat itu. Rahayu memfasilitasi kelompok Ambu Halimun untuk berkreasi, membuat beragam produk dari ekoprint. Mereka memanfaatkan berbagai jenis dedaunan dan tanaman yang tumbuh di sekitar rumah untuk disulap menjadi corak kain yang cantik dan alami. Dari literasi keuangan yang sebenarnya sudah terjadi, lalu kemudian kami ngobrol dengan para ibu-ibu, ternyata ibu-ibu punya informasi loh, dulu waktu masih kecil saya suka main daun ini. Daun yang ini ternyata suka mengeluarkan warna, seperti itu. Atau tumbuhan ini bisa dijadikan obat dan sebagainya. Informasi-informasi ini yang pada akhirnya membuat kita kayak, mungkin nggak ya kalau kita coba ekoprint gitu. Karena sebelumnya memang Kiara sudah ada kegiatan edukasi pakai ekoprint tapi dengan sistem ponding. Jadi diketok. Jadi kita bisa ngelihat mana tumbuhan-tumbuhan yang punya potensi mengeluarkan tanin atau warna. Tahap pembuatan ekoprint diawali dengan mengukur kain sesuai pesanan. Jenis kain yang biasanya terbuat dari katun, rayon, atau serat alami lainnya kemudian dimordan menggunakan kapur untuk mengikat warna. Kain lalu dicuci menggunakan air bersih. Sembari menunggu kering, para Ambu Halimun mengumpulkan berbagai jenis bunga dan daun yang biasa dijumpai di halaman rumah. Misalnya bunga kenikir, berbagai jenis daun pakis, pepaya Jepang, akalipa, dan lain sebagainya. Bunga dan daun kemudian disusun di selembar kain untuk menciptakan motif tertentu. Setelah itu, kain dilapisi plastik, digulung, dan diikat dengan kencang. Kain kemudian dikukus selama 2 jam untuk mengeluarkan zat tanin pada tumbuhan. Kalau kesulitan mungkin nggak ada ya Kak, cuman kendalanya kita biasanya dari cuaca. Karena kan harus nunggu kain kering,
Habis di mordan juga kita harus nunggu kering dulu, sama mungkin dedaunannya mungkin kadang terbatas gitu Kak. Kayak bunga kenikir kan harus nunggu tumbuh banyak dulu biasanya. Kain ekoprint bisa dikreasikan menjadi berbagai produk akhir seperti tote bag, celana, atau outer. Motif owa Jawa menjadi ciri khas yang membedakan kain ekoprint Ambu Halimun dengan produksi tempat lain. Itu berbeda-beda Kak. Kalau tote bag biasanya di kisaran 300.000 kalau tote bag. Nanti kalau tas kecil 180, ATBM beda lagi. Terus kain rayon juga beda lagi, tergantung ukuran dan biasanya mau dipakai untuk apa? Outer atau untuk celana biasanya atau rok biasanya gitu. Saat ini, ekoprint Ambu Halimun dipasarkan secara terbatas kepada pemesan yang biasanya adalah pengunjung desa Citalahap atau pegiat konservasi alam. Hasil penjualan akan dibagi rata kepada belasan anggota kelompok. Hal ini membawa dampak ekonomi bagi para ambu agar tidak tergantung kepada pendapatan suami. Mereka bisa mandiri dan berdaya mengerjakan ekoprint sembari mengurus rumah tangga. Mungkin yang pertama dari segi ekonomi ya. Yang kedua juga kegiatan, karena kan tadinya kita hanya ibu rumah tangga biasa, tapi setelah kita ikut ekoprint ini kita jadi banyak pengalaman, banyak belajar, terus kita juga jadi banyak berinteraksi dengan orang-orang, termasuk kalau misalkan ada tamu dari luar atau tamu dari dalam negeri juga gitu Kak, jadi kita bisa berinteraksi sama belajar bersama juga gitu. Bagi saya dan Ambu, alhamdulillah sangat membantu sekali ya, terutama saya yang punya anak sekolah yang sekolah bisa buat beli keperluan anak, beli keperluan keluarga juga bisa menambah sangat. Keberadaan Ambu Halimun sedikit banyak juga bermanfaat dari segi ekologi. Dengan berdaya dan mandiri secara ekonomi, warga desa tidak akan menggantungkan pendapatan dari merambah hutan atau kegiatan ilegal lainnya. Selain itu, para ambu juga menjadi agen konservasi yang turut mengkampanyekan kelestarian owa Jawa sembari mengajarkan teknik ekoprint kepada siapa saja yang berkunjung ke desa Citalahap. Ini yang menarik sebenarnya, ketika Ambu Halimun hadir, tanpa sadar ibu-ibu ini sebagai agen konservasi. Karena Ambu Halimun tidak hanya menjual produk, tapi juga menjual jasa workshop. Tamu yang datang ke Citalahap bisa mendapatkan pengalaman bagaimana membuat ekoprint yang nanti bisa bawa pulang. Jadi secara tidak langsung, ibu-ibu ini berperan sebagai agen konservasi yang bisa menjelaskan, oh ternyata di hutan ini ada satwa loh yang bernama owa Jawa. Kita hidup dekat dengan owa Jawa memiliki karakteristik seperti ini, seperti itu. Kemudian beberapa tumbuhan yang dimakan sama owa Jawa ternyata juga bisa menghasilkan warna. Jadi konektivitas ini yang pada akhirnya membuat ibu-ibu sebagai perpanjangan tangan untuk agen konservasi. Kenapa anak-anak? Karena sebenarnya anak-anak itu kan dia kayak sponge ya. Mereka bisa menyerap informasi itu jauh lebih banyak. Dan harapan kami ketika mereka mendapatkan informasi di ruang kelas, informasi ini yang pada akhirnya nantinya ketika mereka pulang ke kampung, mereka pulang ke rumah, bisa mereka sebarluaskan lagi ke orang dewasa. Rahayu Oktaviani menerjemahkan hasil penelitiannya tentang owa Jawa agar tidak hanya bisa dipahami oleh peneliti, primatologis, atau pegiat konservasi saja. Ia juga menyasar anak-anak serta generasi muda untuk memahami pentingnya menjaga owa Jawa dan habitat yang masih tersisa. Antara kaki dan tangan. Beragam metode kreatif dilakukan oleh Ayu, misalnya dengan memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, mengajak anak-anak dan generasi muda berkemah di alam, atau menerbitkan buku cerita. Kenapa anak-anak? Karena sebenarnya anak-anak itu kan dia kayak sponge ya. Mereka bisa menyerap informasi itu jauh lebih banyak. Dan harapan kami ketika mereka mendapatkan informasi di ruang kelas, informasi ini yang pada akhirnya nantinya ketika mereka pulang ke kampung, mereka pulang ke rumah, bisa mereka sebarluaskan lagi ke orang dewasa. Jadi tanpa sadar orang dewasa pun terpapar dengan informasi yang anak-anaknya terima lewat pengajaran yang kami lakukan di sekolah.
Saat ini Rahayu sudah menerbitkan 2 buku cerita bertemakan satwa liar. Yang terbaru, ia menceritakan tentang peran owa Jawa sebagai petani hutan yang bertugas menyebarkan biji tanaman secara alami dari sisa-sisa makanan untuk menjaga kelestarian hutan. Buku itu diberi judul Owa Butuh Hutan, Hutan Juga Butuh Owa. Dan buku ini juga menjadi bagian dari kegiatan edukasi kami lewat pemutaran wayang. Jadi kami punya wayang owa yang menceritakan bagaimana peran owa Jawa di alam lewat cerita Owa Butuh Hutan, Hutan Juga Butuh Owa. Dan harapannya tidak cuma anak-anak yang ada di sekitar habitat owa Jawa bisa tahu tentang peran owa Jawa, tapi juga masyarakat di daerah perkotaan juga bisa tahu apa sih owa Jawa. Dalam proyek ini, Rahayu dibantu oleh teman ilustratornya bernama Tatak Aisyah Filkisti untuk menggambarkan hasil penelitian tentang owa Jawa menjadi buku cerita interaktif yang menarik untuk anak-anak. Untungnya ya Kak Ayu sudah membuat cerita itu sedemikian sederhana sehingga saya bisa lebih mudah untuk representasiinnya dari menjadi bentuk gambar gitu. Terus kalau untuk gambar juga teman-teman dari lapangan juga udah banyak referensi nih, udah dari bagaimana hutan Halimun itu seperti apa, terus owa Jawa itu kalau bergelayut kayak gimana. Jadi mungkin tugas spesifik dari ilustratornya lebih justru ke bagaimana membuat gambar owa itu lebih sederhana dan lebih menarik. Sebagai ilustrator, Kisti juga memiliki ketertarikan yang sama tentang konservasi. Ia mau bekerja sama dengan Rahayu karena menurutnya saat ini sedikit sekali buku cerita anak yang menunjukkan satwa asli atau endemik Indonesia sebagai peran utamanya. Kalau concern di saya itu kebanyakan buku-buku anak itu justru hewan-hewan yang ada di luar, kayak misalnya jerapah, terus badak pun juga badak Afrika misalnya, terus kalau orangutan mungkin hampir semua orang udah tahu ya, tapi terus ketika ngomongin owa Jawa apa ya, bahkan mungkin ketika dibilang di Jawa itu ada primata tuh masih bertanya-tanya emang masih ada ya gitu. Jadi lebih penting lagi untuk tahu dan harapannya generasi selanjutnya malah jadi semakin banyak yang tahu tentang owa Jawa. Langkah-langkah konservasi owa Jawa yang dilakukan Rahayu Oktaviani bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk upaya penelitian, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat mendapat perhatian luar biasa. Pada April 2025, Rahayu mendapat penghargaan Whitley Awards dari Whitley Fund for Nature, penghargaan yang disebut juga sebagai Oscar Hijau karena hanya diberikan bagi 6 orang konservasionis yang berdedikasi tinggi dari negara-negara di belahan bumi bagian selatan. Saya pernah berbicara ke diri saya sendiri waktu pertama kali dengar suara owa Jawa. Saya ingin semua orang dengar suara ini. Saya pengen menggaungkan suara ini ke dunia. Dan ketika mendapatkan penghargaan Whitley, itu menjadi momen saya untuk menggaungkan suara owa Jawa ke level dunia. Yang pada akhirnya membuat orang-orang pun tahu, oh ternyata ada loh satwa kecil yang selama ini mungkin terabaikan. Hal yang menarik juga terjadi pada pemberian penghargaan Whitley Awards di Inggris. Scarf Ecoprint produksi Ambu Halimun mendapat perhatian lebih dan dikenakan dengan bangga oleh Putri Anne dari Inggris Raya yang hadir sebagai tamu istimewa. Dan itu saya dalam hal itu kayak karena saya nggak nyangka gitu si scarf itu ternyata beliau pakai gitu. Jadi ketika saya tanya dengan staf Whitley, ternyata beliau suka sekali gitu dengan hasilnya dan dia mau pakai itu di sepanjang seremoni. Jadi itu satu hal yang menurut saya beliau mengapresiasi present dari yang saya berikan, tapi juga ternyata dia menyukai itu gitu karena dipakai di sepanjang acara. Dedikasi Rahayu Oktaviani dalam melestarikan owa Jawa tak hanya terekam pada jejak langkahnya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, juga melalui ruang-ruang diskusi, pertemuan ilmiah, atau bahkan panggung-panggung cerita wayang untuk anak-anak. Melalui Yayasan Kiara, ia membuktikan bahwa pelestarian owa Jawa bukan sekadar tugas konservasi, melainkan perjuangan panjang yang melibatkan pengetahuan, hati, dan keberpihakan kepada masyarakat sekitar. Berkat kegigihannya, kini nyanyian owa Jawa masih bisa terdengar di rimbunya belantara hutan.
Tantangan terbesar bagi perempuan saya rasa salah satunya adalah kita harus 2 kali bekerja lebih keras agar suara kita bisa didengar. Kadangkala orang suka meremehkan suara perempuan, padahal suara kita otentik dari lapangan. Jadi kadang kita harus bersuara lebih keras untuk memastikan bahwa suara kita valid kok, suara kita juga bisa untuk didengarkan. Jadi nggak apa-apa bersuara lebih lantang, kayak oa Jawa.